Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 122. Hana menarik napas dalam lalu tersenyum. Maaf bu, tapi aku nggak bisa kasih ibu cucu lagi. Rahimku diangkat. Mata Bu Aini membola sempurna. Apa? Rahim kamu diangkat? Bagaimana bisa? Karena robekan rahim dan pendarahan hebat saat itu. Mungkin sudah takdir aku cuma punya anak satu. Hana menceritakan dengan wajah masih tersenyum. Ia tidak ingin lagi bersedih, karena itu tandanya sama saja. Ia tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki saat ini. Kenapa bisa rahim robek begitu? Pasti karena kecerobohan kamu. Muncul sifat asli Bu Aini. Ia terus mendesak Hana. Wanita itu seolah-olah tidak bisa menempatkan diri ada di posisi Hana. Sebagai sesama wanita, seharusnya ia mengerti, bukannya memojokkan seperti ini. Iya bu, ini memang salah aku karena nggak hati-hati. Bukannya menyalahkan orang lain yang menyebabkan semua ini terjadi. Hana mengakui itu kesalahannya karena ia berpikir dirinya juga teledor. Hana tidak ingin mengungkit kesalahan orang yang sudah bertaubat. Sekarang wanita yang dulu jahat pada Hana sudah bertaubat. Bahkan bekerja di pondok menjadi salah satu orang yang mengurus masalah dapur. Memaafkan itu memang indah, apalagi saat kita merangkul orang yang sudah jahat pada kita. Dendam itu bukan untuk dipelihara, karena memang akan merusak hati jika dendam terus saja digenggam. Terus, sekarang kayak apa kalau kamu nggak bisa punya anak lagi? Bu Aini melemparkan tatapan sinis pada Hana. Namun wanita itu sama sekali tidak marah dengan perlakuan ibu mertuanya. Mensyukuri karena masih diberikan kepercayaan memiliki bayi. Emang kamu pikir Matiin itu nggak mau punya anak lagi? Kenapa kamu nggak biarkan Matiin menikah lagi biar punya anak? Jantung Hana seperti berhenti berdetak. Tidak percaya ibu mertuanya akan bicara sejauh itu. Silakan ibu tanya langsung pada Mas Matiin. Apa dia mau menikah lagi atau enggak? Hana mencoba tenang, meski rasanya hatinya sakit mendengar ucapan tajam mertuanya. Bukan tidak pernah, hanya sekali Hana menanyakan hal yang sama pada suaminya. Menanyakan kenapa Matiin tidak menikah lagi. Hana kaget, saat itu Matiin marah. Benar-benar marah pada Hana, karena Hana bicara hal yang sangat sensitif. Hana seolah tidak percaya pada kesetiaan suaminya. Hana seperti ingin menguji cinta suaminya itu. Setelah kejadian itu, Hana tidak lagi membicarakan itu karena tahu Matiin tidak suka dan akan marah. Matiin bukan lelaki yang serakah. Ia akan mensyukuri apa yang diberikan dan apa yang dimilikinya saat ini. Ia tidak perlu menambahkan anak lagi karena tahu situasinya tidak akan mungkin. Aku buatkan dulu minum. Sebentar lagi Mas Matiin sama bayi pulang. Hana beranjak dari kursinya. Bersyukur karena wanita itu tidak mudah sakit hati dengan ucapan orang lain. Sebisa mungkin memaklumi. Meski sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Aini itu sudah di luar batas. Apalagi melihat posisinya. Di sini hanya seorang mertua, itu pun baru datang setelah bertahun-tahun menghilang dan tidak peduli pada anaknya. Paling dia aja yang gak mau suaminya nikah lagi. Buat kebaikan dan masa depan mereka juga ini. Kok gitu banget? Terocos Bu Aini. Istri manapun tidak ada yang mau dimadu, meski harta sebagai imbalannya. Karena ketenangan hidup dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saat Matiin dan bayi pulang, Hana sama sekali tidak bicara apapun. Tidak mengadukan apa yang tadi dibicarakan oleh Bu Aini. Hana tahu
Jika ia menceritakan itu, nantinya malah akan membuat hubungan Bu Aini dan Matiin jadi tidak baik. Ini kamu sama ibu yang buat? Tanya Matiin setelah mencicipi kue itu. Enak mas, ibu pinter bikin kue. Hana malah memuji ibu mertuanya, padahal Bu Aini tidak banyak membantu. Bu Aini yang melihat itu malah mencebik dan menggerutu dalam hati. Sok-sokan muji, bilang aja cari muka. Masya Allah, ternyata ibuku pinter buat kue. Bu Aini melemparkan senyum pada Matiin yang juga memujinya. Bay, mau lagi? Boleh bu? Boleh dong sayang, tapi harus makan secukupnya, sambung Bay. Hana mengajarkan hal itu karena memang tidak boleh berlebihan dalam hal apapun, termasuk makan dan minum. Konsumsi dengan secukupnya. Makan atau minum berlebihan tidak baik bagi kesehatan dan menurut agama juga memang tidak diperbolehkan makan minum berlebihan. Bu, Bay sebentar lagi dijemput Bang Akil. Katanya Bang Akil mau ajakin Bay jalan-jalan. Berdua doang? Bay menggelengkan kepalanya. Sama Mami Safa juga, sekalian main ke rumah omanya Al. Ya udah, habis sih makan. Bay mandi ya? Iya bu. Selang setengah jam Bay dijemput. Mereka sudah pasti akan pulang sore atau malam. Hana meminta Nita untuk datang menemani Bu Aini karena Hana dan Matiin akan pergi belanja bulanan. Nggak apa-apa ya, aku tinggal sebentar bu. Iya, nggak apa-apa. Kalian pergi aja. Sebentar lagi juga Nita datang. Ibu mau dibelikan apa? Tanya Matiin. Nggak usah, kami berangkat dulu ya bu. Bu Aini dengan terpaksa melemparkan senyum pada menantunya karena tidak ingin terlihat di depan Matiin. Mobil mereka berpapasan dengan Nita yang sedang berjalan kaki menuju rumah. Mobil itu berhenti di dekat Nita. Nit, titip ibu ya, kami belanja dulu sebentar. Iya bu. Makasih ya Nit. Hanya sekedar menyapa dan juga secara langsung bicara pada Nita untuk menitipkan Bu Aini. Dari sudut pandang mata Matiin memperhatikan istrinya. Ia sudah bertahun-tahun mengenal Hana dan sudah bisa menebak ada yang tidak beres di sini. Matiin bahkan menebak jika Bu Aini bicara hal yang menyakiti Hana. Sayang. Iya mas. Matiin mengulurkan sebelah tangannya dengan posisi terbuka. Hana yang mengerti langsung meraih tangan sang suami dan menggenggamnya. Enggak mau cerita? Tanya Matiin. Cerita apa? Tadi ibu bilang apa ke kamu? Hana diam, tidak langsung menjawab. Jika menjawab, khawatir suaminya akan marah. Sayang, Hana langsung menoleh saat genggaman tangan Matiin terasa semakin erat. Enggak apa-apa, bilang aja. Tapi janji mas gak bakalan marah ya. Tergantung, apa yang mau kamu katakan nanti? Hana menarik napas panjang lalu menceritakan semuanya pada Matiin, tanpa perkataan yang dilebihkan atau dikurangi. Rahang Matiin mengeras dengan sorot mata yang penuh amarah, namun ia belum bicara karena menunggu Hana menyelesaikan ucapannya. Aku mohon, jangan marah ke ibu. Aku gak marah, tapi kecewa. Jelas saja Matiin kecewa karena ibunya mengatakan hal yang menyakiti hati. Matiin merasa malu dengan apa yang dilakukan Bu Aini pada Hana, apalagi melihat Hana begitu takut. Matiin marah pada Bu Aini. Wanita berhati baik yang membuat Matiin selalu merasa beruntung memilikinya. Ia tidak membutuhkan wanita lain hanya agar mendapatkan anak lagi. Matiin tidak ingin melukai bidadarinya hanya untuk memenuhi obsesi Bu Aini. Jangan pernah anggap perkataan ibu.
Mas nggak akan menduakan kamu sampai kapanpun. Lebih baik sekarang sekalian kita cari rumah. Seenggaknya ibu bisa tinggal berpisah dari kita. Rumah kontrakan juga nggak masalah. Sambil nunggu nanti ada rumah lain. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.